Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota di mana rumah-rumah tidak berdiri di atas tanah? Tidak ada deretan atap yang terlihat dari kejauhan, tidak ada kompleks perumahan yang memenuhi jalan utama. Bahkan ketika kalian pertama kali tiba di sana, yang terlihat hanyalah hamparan tanah merah, bebatuan, dan lubang-lubang yang tersebar di segala arah. Sekilas tempat ini tampak seperti kota yang sudah lama ditinggalkan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Lebih dari 2000 orang benar-benar tinggal di sana. Hanya saja, mereka tidak hidup di permukaan bumi, mereka hidup puluhan meter di bawah tanah. Kalau seorang menunjukkan video ini tanpa penjelasan apapun, kemungkinan besar kalian akan mengira tempat ini adalah bekas lokasi perang, atau mungkin sebuah bunker rahasia peninggalan perang dunia. Ada juga yang mungkin mengira kota ini dibangun untuk menghadapi kiamat nuklir. Dugaan-dugaan itu terdengar masuk akal, karena sepanjang sejarah, manusia memang turun ke bawah tanah ketika mereka ingin bersembunyi. Saat perang datang, mereka membuat bunker. Saat bom dijatuhkan, mereka mencari perlindungan. Selama ribuan tahun, bawah tanah selalu identik dengan tempat berlindung dari ancaman. Tapi kota ini berbeda. Tidak ada perang, tidak ada rudal, tidak ada ledakan, bahkan tidak ada musuh yang sedang mengejar mereka. Mereka memilih tinggal di bawah tanah, justru ketika dunia di atas masih berjalan seperti biasa. Dan semakin kalian mencari tahu kota ini, semakin kalian sadar bahwa alasan mereka pindah ke bawah tanah jauh lebih mengerikan daripada yang kalian bayangkan. Kota itu bernama Coober Pedy, sebuah kota kecil di Australia Selatan yang berjarak lebih dari 800 km dari Adelaide. Jika melihat peta, lokasinya berada di tengah-tengah benua Australia, jauh dari pantai, jauh dari kota besar, dan semakin mendekati kota ini, pemandangan mulai berubah. Pepohonan perlahan menghilang, rumput semakin jarang terlihat. Warna hijau berganti menjadi coklat kemerahan, yang seolah tidak memiliki akhir. Rasanya seperti memasuki planet lain, dan ironisnya, justru di tempat ini, yang terlihat begitu kosong, ribuan orang memilih membangun rumah dan kehidupan. Yang lebih aneh lagi, mereka tidak membangun rumah di atas tanah. Mereka menggali, semakin dalam, semakin jauh dari cahaya matahari. Awalnya kalian akan berpikir, mungkin mereka melakukan karena miskin. Mungkin membangun rumah di bawah tanah lebih murah daripada membangun rumah biasa. Dugaan itu terdengar logis, tetapi hanya beberapa menit setelah mencari informasi, dugaan itu langsung runtuh. Banyak rumah bawah tanah di Coober Pedy justru memiliki ruang tamu yang luas, beberapa kamar tidur, dapur, bahkan dekorasi yang tidak kalah dengan rumah-rumah mewah di kota lain. Hotel bawah tanah juga ada, gereja bawah tanah ada, bar, museum, toko souvenir, hingga galeri seni pun ikut berada di bawah tanah. Kalau ini karena kemiskinan, mengapa mereka bisa membangun tempat sebaik itu? Lalu kalian berpikir lagi, mungkin ini tradisi. Mungkin sejak dulu nenek moyang mereka memang hidup seperti ini. Ternyata salah lagi. Coober Pedy bukan kota kuno yang sudah ada ribuan tahun. Kota ini baru berkembang pada awal abad ke-20. Artinya, orang-orang yang tinggal di sana sebenarnya tahu bagaimana rasanya hidup di rumah biasa. Mereka mengenal kehidupan di permukaan, tetapi pada akhirnya mereka tetap memilih turun ke bawah tanah. Dan pertanyaan itu semakin mengganggu. Kalau bukan karena miskin, bukan karena perang, dan bukan karena tradisi, lalu sebenarnya apa yang membuat ribuan orang rela meninggalkan dunia di atas? Jawabannya ternyata sederhana, satu kata, panas. Tetapi bukan panas seperti yang kita bayangkan. Di Indonesia, ketika suhu mencapai 35 derajat Celcius, sebagian besar orang sudah mengeluh kepanasan. AC mulai dinyalakan, kipas angin bekerja tanpa henti. Aktivitas di luar rumah mulai dikurangi. Sekarang bayangkan hidup di tempat yang suhu musim panasnya bisa melampaui 50 derajat Celcius. Matahari tidak lagi sekedar terasa menyengat, ia berubah menjadi ancaman yang benar-benar membahayakan tubuh manusia. Di Coober Pedy, siang hari bisa terasa seperti berdiri di depan pintu oven yang terbuka. Setir mobil dapat menjadi terlalu panas untuk disentuh dengan tangan kosong. Permukaan logam bisa membakar kulit. Udara yang masuk ke paru-paru terasa begitu kering hingga setiap tarikan napas seolah menghilangkan kelembapan dari tubuh. Dan pada kondisi tertentu, bekerja terlalu lama di luar ruangan bukan hanya melelahkan, tetapi bisa mengancam keselamatan. Ketika sebagian besar kota di dunia berlomba membangun pendingin ruangan yang lebih canggih, orang-orang Coober Pedy mengambil keputusan yang jauh lebih sederhana. Mereka tidak melawan panas, mereka menghindarinya. Mereka turun ke bawah tanah. Dan semakin dalam sebuah ruangan digali, suhu di dalamnya justru menjadi jauh lebih stabil. Saat permukaan bumi dipanggang matahari hingga lebih dari 50 derajat, bagian bawah tanah tetap berada di kisaran 23 hingga 25 derajat. Sejuk, nyaman, bahkan tanpa pendingin ruangan. Dan disitulah kalian mulai berpikir bahwa mungkin manusia memang makhluk yang paling aneh di planet ini. Di banyak tempat, manusia selalu berusaha mengubah alam agar sesuai dengan keinginannya. Mereka membendung sungai, meratakan gunung, mengeringkan rawa, bahkan membangun pulau buatan
di tengah laut. Tetapi di Kuberpedi, yang terjadi justru kebalikannya. Mereka tidak mencoba melawan alam. Mereka menerima kenyataan bahwa alam terlalu kuat untuk dilawan. Namun anehnya, setelah mengetahui semua itu justru muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau alasannya hanya karena panas, kenapa mereka tetap tinggal di sana? Bukankah jauh lebih mudah pindah ke kota lain yang lebih nyaman? Atau ada sesuatu yang jauh lebih berharga di bawah tanah itu daripada sekedar tempat berlindung dari matahari? Kalau hanya melihat panasnya, memang keputusan paling masuk akal adalah pindah. Australia bukan negara kecil, masih ada banyak kota lain yang jauh lebih nyaman untuk dihuni. Tidak ada yang memaksa mereka tetap tinggal di tengah gurun, tidak ada tembok yang menghalangi mereka pergi. Tetapi semakin kalian mencari tahu, semakin kalian sadar bahwa alasan sebenarnya bukan berada di permukaan bumi. Jawaban selama ini memang tersembunyi di bawah tanah itu sendiri. Jauh sebelum Kuperpedi dikenal sebagai kota bawah tanah, tempat ini hanyalah hamparan gurun yang hampir tidak dilirik siapapun. Sampai pada tahun 1915, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Willie Hudson sedang ikut ekspedisi mencari emas bersama ayahnya. Mereka tidak menemukan emas, tetapi tanpa sengaja mereka menemukan sesuatu yang justru jauh lebih langka. Batu kecil berwarna-warni yang memantulkan cahaya dengan cara yang hampir tidak bisa dijelaskan. Batu itu kemudian dikenal sebagai opal. Mungkin bagi sebagian orang opal hanyalah batu hias biasa, tetapi di pasar internasional, opal berkualitas tinggi bisa bernilai ribuan bahkan puluhan ribu dolar hanya untuk satu batu kecil. Semakin langka warnanya, semakin tinggi pula harganya. Dan yang membuat Kuperpedi istimewa, kota kecil ini diperkirakan menghasilkan sekitar 70% opal putih di dunia. Dan artinya, hampir setiap batu opal putih yang beredar di pasar internasional kemungkinan berasal dari tempat yang tampak seperti gurun tandus ini. Kabar penemuan itu menyebar sangat cepat. Orang-orang mulai berdatangan dari berbagai penjuru Australia, bahkan dari Eropa. Mereka datang membawa harapan yang sama, menjadi kaya dalam semalam. Persis seperti demam emas yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Bedanya, kali ini yang mereka cari bukan emas, melainkan opal. Namun masalahnya, semakin banyak orang datang, semakin jelas satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Untuk mendapatkan opal, mereka harus menggali tanah setiap hari. Dan semakin lama bekerja di bawah terik matahari Australia, semakin mereka sadar bahwa musuh terbesar mereka bukanlah kegagalan menemukan batu berharga. Musuh terbesar mereka adalah cuaca. Maka perlahan muncul ide yang sangat sederhana. Kalau sepanjang hari mereka memang bekerja di bawah tanah, kenapa tidak sekalian tinggal di bawah tanah? Awalnya berupa ruangan kecil yang dipahat di bekas terowongan tambang. Dindingnya kasar, langit-langitnya masih berupa batu, tetapi ternyata tempat itu jauh lebih nyaman dibandingkan rumah di atas permukaan tanpa AC. Suhu di dalamnya tetap stabil, tidak peduli seberapa panas matahari memanggang gurun di luar. Bagian dalam rumah tetap terasa sejuk. Lama-kelamaan, rumah-rumah itu berubah. Orang mulai menambah ruang keluarga, dapur, kamar mandi, garasi, bahkan beberapa rumah memiliki langit-langit tinggi dengan desain yang tidak kalah dari rumah modern. Yang dari luar hanya melihat seperti bukit kecil, ternyata di dalamnya terdapat rumah lengkap yang luas dan nyaman. Karena pada akhirnya, Kuperpedi bukan kota yang dibangun di bawah tanah. Kuperpedi adalah kota yang membuktikan bahwa ketika manusia berhenti memaksa alam mengikuti keinginannya, alam justru bisa menjadi tempat tinggal terbaik yang pernah mereka miliki. Aneh memang, tapi inilah kota Kuperpedi.